Para bosku, saya Yedi Cakung Caksana mau share sedikit pengalaman menggunakan Samsung A50 yang rilis pada bulan Maret 2019. HP yang baru setahun udah turun harga di 2 jutaan. Apakah Samsung A50 worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya. Bodi Samsung A50 memiliki berat sebesar 166 gram, kaca depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass 3, dan bagian bodi belakangnya masih menggunakan material plastik. Dan Samsung A50 memiliki triple slot SIM card yang bisa dipakai 2 SIM card sekaligus tanpa mengorbankan memori eksternal. Jadi ini merupakan poin plus A50 ya. Udah di layarnya, layar Samsung A50 menggunakan Super AMOLED yang kualitas warnanya ngejreng khas Samsung, dan bentang layar 6,4 inch, screen to body ratio 84,9%. Samsung A50 menggunakan resolusi layar Full HD dengan rasio layar 19,5:9. Jadi menurut saya sangat memanjakan sekali ya apabila dipakai untuk nonton YouTube, mengingat HP ini udah turun di harga 2 jutaan. Dan karena layarnya Super AMOLED, jadi fitur always on display sudah pasti ada. Samsung A50 yang saya bawa ini berjalan di Android 10 dengan user interface One UI 2.0, dan Samsung A50 menggunakan chipset Exynos 9610 dengan fabrikasi 10 nanometer dengan CPU Mali G72 MP3. Untuk performanya, apabila dipakai kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram masih aman jaya. Tapi apabila dipakai game masih bisa, cuman terkadang agak nge-lag, entah itu manajemen chipsetnya atau manajemen RAM-nya yang kurang baik. Itu yang saya rasakan sih. Samsung A50 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 60 GB dengan RAM 4 GB. Menurut saya RAM 4 GB dengan internal 60 GB sudah menjadi standar minimal HP Android untuk saat ini ya. Apabila internal 60 GB dirasa kurang, maka dapat menambah memori eksternal tanpa mengorbankan SIM card, karena Samsung A50 telah menggunakan triple slot SIM card. Jadi aman lah ya. Di kamera belakang Samsung A50 memiliki 3 lensa, yaitu lensa pertama yang bersifat wide memiliki resolusi sebesar 25 megapiksel dan aperture 1,7, dan terdapat PDAR. Dan lensa kedua bersifat ultra wide memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 2,2, serta lensa ketiga sebagai depth sensor memiliki resolusi sebesar 5 megapiksel dan aperture 2,2. Dan kamera belakangnya Samsung A50 dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30 fps. Di kamera depan Samsung A50 memiliki resolusi sebesar 25 megapiksel dan aperture 2.0, dan dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30 fps. Merekam video menggunakan Samsung A50 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa nilai sendiri apakah masih layak dibeli di tahun 2020.
Pindah di kamera depan menggunakan Samsung A50 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini ya, kalian bisa nilai sendiri. Dan saya ini pakai Lighting HP. Pindah di speaker, Samsung A50 masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih memiliki lubang jack 3,5 mm, serta dapat mengaktifkan fitur Dolby Atmos sebagai booster yang bisa aktif ketika memakai headset saja. Dan untuk kualitas suaranya menurut saya sudah bagus, bass keluar, middle keluar, serta cukup clarity. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Keamanannya, Samsung A50 menggunakan fingerprint under display atau disebut juga fingerprint di dalam layar. Dan untuk kecepatan fingerprintnya menurut saya lemot dan kurang akurat. Dan saya sarankan lebih baik pakai face unlocknya yang jauh lebih responsif dan lebih cepat daripada fingerprintnya. Pindah di baterainya, Samsung A50 memiliki kapasitas baterai sebesar 4000 mAh. Menurut saya ukuran standar minimal handphone Android di tahun ini. Dan apabila dipakai untuk kegiatan biasa seperti sosmed, browsing, YouTube, Instagram, masih bisa bertahan seharian. Dan apabila dipakai untuk main game, kira-kira dapat screen on time kurang lebih 5 jaman. Di kesimpulannya, apakah Samsung A50 masih layak dibeli di tahun 2020? Menurut saya masih layak banget karena harganya yang udah turun di angka 2 jutaan dan mengingat ini brand Samsung. Serta kelebihan-kelebihan yang ditawarkan seperti layar Super AMOLED, fingerprint dalam layar, meskipun lemot dan kurang akurat, kamera yang cukup bagus, kecuali ultrawide-nya telah menggunakan triple slot SIM card dan performanya yang lumayan kenceng, asal tidak dipakai bermain game berlama-lama yang karena akan sedikit nge-lag. Dan support Dolby Atmos yang dapat diaktifkan ketika menggunakan headset saja, serta baterai yang tergolong cukup awet. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Dan untuk kalian para bosku yang memiliki Samsung A50 dan berniat untuk dijual, maka bisa isikan spesifikasi, harga, dan bisa cantumkan nomor WA atau link pembelian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.